Oke, jadi gue akan nge-review komik lagi. Kali ini gue review komik yang berjudul Kieli The Deceit Asleep in the Wasteland. Gue beli di rental, tapi ini bukan harganya. Gue beli di komik rental, satunya 3.000. Jadi dua komik, ini volume 1, volume 2 tamat ya. Dua komik 6.000. Alasan gue beli bukan karena cover atau ceritanya, gue sama sekali nggak tahu ini komik apa. Alasan gue beli karena ratingnya dewasa. Jadi gue penasaran aja. Gue suka dewasa karena dewasa itu bukan segi visual soal seks ya, tapi dewasa itu soal konten isi. Jadi mungkin ntar ada potongan tubuh, cerita soal bunuh diri, pembunuhan gitu-gitu. Itu yang gue suka dari komik dewasa. Secara ini penerbit resmi ya, nggak mungkin nampilin hal-hal yang senonoh. Oke, jadi ceritanya simple, cuman dibikin rumit gitu. Temanya simple, soal cewek bisa ngelihat hantu dan dia ketemu sama cowok ini yang bisa ngeliat hantu juga. Cewek ini karena dia bisa ngeliat hantu, dia dianggap freak sama teman sebayanya, seumuran dia dianggap wah ini bocah freak nih gitu. Sampai akhirnya dia ketemu cowok yang ternyata bisa ngeliat hantu juga. Nah, mereka berdua ini sefrekuensi. Karena sefrekuensi, mereka melakukan petualangan ke kota bernama Wasteland. Jadi kota tempat mereka itu namanya Island, is apa gitu. Pokok is ya kurang lebih namanya is, terus dia ke Fest buat perjalanan gitulah, iseng. Nah, yang gue kurang suka dari ceritanya adalah di awal film ini ceritanya berat banget. Ya temanya emang tentang cewek yang bisa ngeliat hantu doang. Nah, cuman ini di awal-awal tuh kita disuguhin kayak peperangan, propaganda gitu-gitu, konspirasi soal perang di masa lalu yang hubungannya pun nggak begitu erat. Jadi cerita perang di awal ini cuma memperkenalkan kalau karakter ini seorang undead bener sebutnya undead. Nah, undead ini adalah iblis peperangan, sebutannya ya, iblis peperangan yang dibunuh sama orang yang menciptakan. Jadi dia ini sebenarnya alat. Ini diciptakan buat senjata perang, buat ngelawan pasukan musuh. Saat pasukan musuh udah kalah, dia dijadiin kambing hitam dan dibunuh sama orang yang membuatnya dia sendiri. Secara jantungnya undead itu harganya mahal gitu. Ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah, jadi manusia biasa ketemu sama undead, dan undead itu gak sesuai sejarah yang diceritain ke Kieli. Jadi undead ini diceritakan kejam, ya konspirasi gitu lah. Padahal enggak, dia baik. Dia jadi kambing hitam aja dan tugas dia ngebunuh. Cuma gara-gara banyak hal ya dia jadi dikejar-kejar gitu. Dan cerita awal soal undead ini menurut gue agak padat. Jadi kayak gue baru baca kayak apaan sih nih gitu. Sedangkan sinopsis awalnya nggak begitu. Sinopsis awalnya cuman kayak Kieli anak perempuan berusia 14 tahun yang bisa melihat hantu, udah gitu doang kan intinya. Nah, pas disuguhin kayak perang-perang lu jadi kayak rada bingung juga. Ya ternyata ujungnya cuma buat memperkenalkan karakter ini. Dan isi komiknya ini bukan komik action ya. Jadi nggak banyak adegan aksi. Bahkan di volume 1 itu cuma pure perjalanan di dalam kereta sama obrolan-obrolan antara Kieli sama karakter Harvey. Ini namanya Harvey ya, karakter Harvey ini. Jadi mereka cuma ngobrol aja sepanjang perjalanan kereta. Nggak ada kayak ada kadang baku tembak, berantem gitu-gitu. Dan di sini di volume 2 ada baku tembak, tapi cuman buat kayak pelengkap aja, pelengkap cerita gitu. Jadi emang ini pure isinya cuman soal Kieli yang bisa ngeliat hantu dan gak punya teman dan petualangan. Jadi ngobrol-ngobrol cicat biasa aja, bukan action yang gitu. Jadi lebih ke drama mungkin ya. Dan ini salah satu gue tandain, ini salah satu panel yang mungkin kenapa komik ini dianggap dewasa. Bukan karena adegan seks, sekali lagi bukan, karena adegan kayak sadis begini.
Jadi kayak ada orang, banyak sih, nggak banyak sih adegannya, cuman ya begini. Di awal juga ada kelihatan orang yang ditembak dadanya sampai bolong, tulang rusuknya kelihatan gitu. Nah ini salah satu contoh panelnya. Ya jadi kurang lebih ceritanya cuman seperti itu. Dan buat komentar komiknya soal art ya, gue suka sih. Maksud gue kayak yang bagus, yang nggak jelek gitu, udah sesuai selera gue artnya. Nggak ada panel yang diulang-ulang, kereng. Cuman ceritanya aja sih yang menurut gue yang kurang. Karena selain cerita yang di awal yang padat gak jelas soal perang, cara pertemuan Kelly sama si Harvey ini juga menurut gue agak kurang. Jadi mereka cuma sebatas nemu sama-sama kayak, oh gue bisa ngeliat hantu, oh lu bisa ngeliat hantu. Terus kayak tiba-tiba Kelly kayak, kenapa kita gak temenan gitu. Dan cara si Kelly berteman sama dia tuh aneh. Kayak dia harus tabrak kereta dulu gitu-gitu. Dan anehnya si Harvey ini kayak, oh yaudah lu jadi teman gue aja gitu. Kayak anjir lu habis ditabrak kereta gara-gara cewek ini gitu. Jadi kayak kurang bisa diterima sama logika gue ya soal pertemuan mereka. Dan kalau gue pikir-pikir, ada yang membuat gue agak gimana ya soal cerita ini. Jadi si Kelly ini ceritain bocah kelas 3 SMP, sedangkan Harvey ini seorang undead dari 80 tahun yang lalu. Gak bisa tua, gak bisa mati. Dia bisa mati kalau ditembak pakai senjata khusus sama pihak pemerintahan. Di sini namanya pihak gereja apa gitu, gue lupa. Dan gue ngeliat kayak hubungan mereka yang semakin dekat dan semakin intim, itu gimana ya, gue rada kayak aneh. Ya walaupun tampangnya muda, kayak masih pantaran remaja, cuman diceritain dia kan udah 80 tahunan. Dan sedangkan Kelly itu kayak bocah SMP. Ya gimana ya, ya intinya begitu dah, lu paham dah. Intinya ini komik dari segi cerita art oke, cuman cerita menurut gue kurang. Kalau misalnya gue kasih rate 1-5, mungkin gue kasih rate, ini pribadi gue ya, gue kasih 2. Tapi buat yang penasaran, bisa beli di Dapuk Wibu. Chat Instagram aja gue lupa deh. Kalau ke Shopee atau Tokped, gue kalau nggak salah namanya Dapuk_Wibu juga, cari aja, ntar ketemu. Bisa di situ ya. Kalau nggak penasaran nggak apa-apa, dengerin cerita gue aja sampai kelar. Oke, sekian buat review singkat kali ini. Sampai ketemu dengan review selanjutnya. BTW ngomong gue udah agak lancar.